semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Number Head Together atau biasa disingkat NHT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dionisius Tarore sebagai moderator. Kemudian yang di samping saya, perkenalkan nama saya Fadila. Perkenalkan nama saya Rita Desmianti. Perkenalkan nama saya Novela Setia Amanda. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian model pembelajaran number head together atau biasa disingkat NHT. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang kooperatif yang menekan pada tanggung jawab secara individu dan kelompok untuk memahami materi yang dipelajari. Nah, sehingga siswa berperan secara aktif dalam berproses pembelajaran yang berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa. Nah, pengertian tersebut dikembangkan sebagai bahan alternatif dari struktur kelas tradisional, seperti mengacungkan tangan terlebih dahulu untuk kemudian ditunjuk menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan misalnya. Kemudian pembelajaran number head together ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembelajaran di kelas, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu persiapan. Nah, dalam tahap ini guru harus mempersiapkan rancangan pelajaran dengan membuat skenario pembelajaran atau biasa disingkat SP. Kemudian lembar kerja siswa atau LKS yang sesuai dengan pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together atau NHT. Kemudian langkah yang kedua, pembentukan kelompok. Nah, dalam pembentukan kelompok sesuai dengan model pembelajaran yang disesuaikan dengan pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together, guru membagi para siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan misalnya 3 sampai 4, 5 kelompok. Guru memberi nomor kepada setiap siswa dalam kelompok dan nama kelompok yang berbeda. Kelompok yang dibentuk merupakan percampuran yang ditinjau dari latar belakang sosial, ras, suku, jenis, kelamin, dan kemampuan belajar. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu tiap kelompok harus memiliki buku paket atau buku panduan. Dalam pembentukan kelompok, tiap kelompok harus memiliki buku paket atau buku panduan agar memudahkan siswa untuk menyelesaikan lembar kerja siswa atau masalah yang diberikan oleh guru tadi. Kemudian langkah yang keempat yaitu diskusi masalah. Diskusi masalah ini dalam kerja kelompok, guru membagikan lembar kerja siswa kepada setiap siswa sebagai bahan yang akan dipelajari. Nah, dalam kerja kelompok, setiap siswa ini berpikir bersama untuk menggambarkan dan meyakinkan bahwa tiap orang yang mengetahui jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru tadi, pertanyaan yang diberikan oleh guru tadi atau pertanyaan yang di dalam lembar kerja siswa itu, mereka dapat mengetahuinya. Pertanyaan dapat bervariasi dari yang bersifat spesifik sampai yang bersifat umum. Kemudian langkah selanjutnya yang keempat yaitu yang kelima, memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban. Pemberian jawaban ini dalam hal ini guru menyebut
Kemudian yang keenam, memberi kesimpulan. Nah, di sini guru juga memberikan kesimpulan agar memberikan kesimpulan atau hasil yang telah diberikan kepada siswa tadi. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan Saudari Fadila. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fadila. Di sini saya cuma materi kedua. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu manfaat dan tujuan model pembelajaran Number Together. Menurut Laundry dan Ibrahim, manfaat pada model pembelajaran kooperatif IP NHT terhadap siswa antara lain adalah: yang pertama, rasa harga diri menjadi lebih tinggi. Di sini siswa akan menjadi lebih percaya diri untuk menjawab dan lebih aktif. Yang kedua, memperbaiki kehadiran dengan aktif di dalam kelas dan lingkungan. Yang ketiga, penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar. Yang keempat, perilaku mengganggu menjadi lebih kecil. Yang kelima, konflik antara pribadi berkurang. Yang keenam, pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketujuh, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Yang kedelapan, hasil belajar lebih baik. Manfaat ini yaitu bertujuan untuk hasil belajar akademik yang struktural. Hasil belajar akademik yang struktural ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Yang kedua, pengakuan adanya keragaman, yaitu bertujuan agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai latar belakang. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Di sini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. Keterampilan yang dimaksud antara lain berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, maupun menjelaskan ide atau pendapat, bekerja dalam kelompok, dan sebagainya. Dengan model pembelajaran NHT ini diharapkan dapat membangkitkan minat siswa dalam mengungkapkan pendapat dalam bentuk rangkaian kata dan kalimat. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fadila. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vika Desmenti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Desmenti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari model pembelajaran NHT. Nah, model pembelajaran NHT ini terbagi menjadi 4 kelebihannya. Yang pertama yaitu siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambahkan kepercayaan atau kemampuan berpikir diri sendiri. Di sini siswa lebih berpikir secara luas atau terbuka sehingga dia tidak terlalu berketergantungan kepada guru itu. Tujuannya untuk menambahkan kepercayaan atau kemampuan berpikir siswa itu sendiri. Yang kedua yaitu dapat mengembangkan kemampuan menggunakan ide atau gagasan. Nah, di sini siswa diajak untuk berpikir lebih kreatif untuk dapat mengembangkan ide atau gagasan yang dia punya. Yang ketiga yaitu dapat membantu untuk merespon orang lain. Contohnya di sini ada seorang siswa yang menjelaskan materi di depan. Nah, siswa yang di belakang dapat merespon apa yang dijelaskan materi siswa yang di depan ini, atau mungkin bertanya apa yang dijelaskan oleh siswa yang di depan sini. Yang keempat yaitu dapat memberdayakan siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Nah, dari kelebihan model pembelajaran ini, siswa dituntut
kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Ibu Yanti. Kemudian yang selanjutnya akan dipraktikkan oleh Saudari Novela. Pada Saudari Novela, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Novela Septiamanda. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan kekurangan dari model pembelajaran Internet Together atau yang biasa kita sebut sebagai NHT. Dalam kekurangan model pembelajaran ini itu ada 3. Yang pertama, siswa yang pandai akan cenderung mendominasi sehingga dapat menimbulkan sikap minder pada siswa yang lemah. Di sini contohnya seperti yang terjadi dalam proses pembelajaran di dalam kelas, ada satu atau beberapa siswa yang lebih aktif di dalam pelajaran. Misalnya dia lebih aktif ketika bertanya saat diskusi, dan kemudian ada teman lainnya yang bisa dikatakan kurang aktif di dalam diskusi tersebut, sehingga bisa jadi itu akan menimbulkan sikap minder pada siswa tersebut, sehingga dia enggan atau tidak mau bertanya karena minder kepada teman lainnya yang dia rasa lebih aktif daripada dirinya. Kemudian kekurangan yang kedua itu ada siswa yang sekedar menyelesaikan pekerjaan siswa yang lainnya tanpa memiliki pemahaman pada saat diskusi dalam menyelesaikan masalah. Di sini contohnya itu seperti yang terjadi saat kita di dalam kelas. Biasanya guru memberikan atau membagikan kelompok di dalam kelas. Kemudian kemudian di dalam kelompok tersebut biasanya kita dituntut untuk harus bekerja sama. Tetapi yang kita ketahui biasanya di dalam kelompok itu tidak semuanya bekerja, tetapi hanya ada 1 atau 2 orang saja yang bekerja, sehingga teman yang lainnya ini dia tidak membantu atau tidak berdiskusi di dalam kelompoknya, melainkan dia hanya menyalin pekerjaan dari temannya tersebut, sehingga dia tidak memiliki pemahaman terhadap masalah apa yang sedang mereka diskusi. Kemudian kekurangan yang ketiga itu pengelompokan siswa memerlukan waktu khusus dan juga pengaturan tempat duduk yang berbeda. Nah, kekurangan model pembelajaran ini kita harus memiliki waktu yang cukup banyak, karena di sini guru harus membagi kelompok, beberapa kelompok dalam satu kelas, dan juga memberikan penataan kelompok, penataan tempat duduk kelompok yang berbeda, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan model pembelajaran lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Novela. Baik, untuk selanjutnya kami akan mempraktekkan model pembelajaran dari NHT. Untuk Saudari Novela, silakan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Di sini kita akan belajar tentang tumbuhan. Nah, sebelum kita belajar tentang tumbuhan, Ibu ingin membagikan kelompok dahulu nih. Kalian berhitung dulu ya, dari 1, 1, 2, 3. Nah, setelah kalian berhitung, nanti Ibu akan bagikan soal atau pertanyaan. Yang kelompok 1, ini soal untuk kelompok 1, ini soal untuk kelompok 2, dan juga ini soal untuk kelompok 3. Nah, sebelum kalian menjawab, Ibu akan memberikan ini model pembelajaran. Ini untuk nama kelompok, ini kelompok 1,
3. Sebutkan 3 tumbuhan yang memiliki akar serabut dan akar tunggang. Untuk yang akar serabut yaitu padi, kangkung, dan jagung. Untuk akar tunggang yaitu mangga, jambu, dan jati. Sekian dari saya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Fadila di sana. Nah, selanjutnya Fadila silakan duduk. Terima kasih, Bu. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menjawab Saya, tanya Bu. tadi? Ya, untuk Fadila, silakan maju ke depan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebutkan fungsi batang tumbuhan. Nah, fungsi batang tumbuhan di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mengangkut zat hara dari akar. Yang kedua sebagai penopang tumbuhan. Yang ketiga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Sudah, Bu? Ya, baik Rika. Teman-teman bisa kasih tepuk tangan untuk Rika. Nah, selanjutnya yang terakhir, Dion. Nomor 1 dari Dion. Baik, Bu. Sebutkan bentuk daun pada tumbuhan tersebut. Ya, Dion. Sebutkan bentuk daun pada tumbuhan. Yang pertama memiliki tulang daun menjadi misalnya singkong, pepaya, dan daun jarak. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis lengkung, ujungnya terlihat menyatu. Misalnya eceng gondok dan gadung. Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar, tiap-tiap ujung tulang yang menyatu, misalnya pada rumput dan padi. Oke, Dion. Ya, baik, anak-anak kasih tepuk tangan dulu. Dion. Nah, jadi udah mengerti kan semuanya? Sudah, Bu. Baik. Nah, anak-anak, ada yang bisa maju ke depan untuk menyampaikan kesimpulan dari model pelajaran kita hari ini? Bu, ya Fadila, silahkan maju. Fadila nomor 3 dari kelompok 3. Baik, kesimpulannya yaitu dari jenis, fungsi, dan bentuk tumbuhan adalah satu kesatuan dari suatu proses tumbuhan. Nah, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah bisa dimengerti dari pembelajaran kita hari ini? Bisa. Sangat baik, Mbak Fadila, silakan duduk. Tepuk tangan dulu dong. Nah, anak-anak, sekian dari pelajaran kita hari ini. Kemudian kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, semuanya boleh pulang ke rumah masing-masing ya. Iya, Baik, Bu. Bu. Sampai jumpa. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Iya.